Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Tsummal miyahu, kemudian air, tangqosimu itu terbagi ala arba'ati aqsamin, menjadi 4 bagian. Ahaduha, yang pertama adalah tohirun fi nafsihi, air suci di dalam zatnya, mutahhirun li ghairihi, dan bisa mensucikan kepada yang lainnya, ghairu makruhin istimaluhu, serta tidak makruh menggunakannya. Wa huwa al-ma'ul mutlaqu, yaitu air mutlak atau bebas, ang qayyidin, dari qayyid atau ikatan nama, lazimin, yang lazim atau yang menetap. Fala yadurul qayyidu, sehingga tidak berpengaruh kepada qayyid atau ikatan nama tersebut, apa al-munfaqu, suatu nama yang tidak menetap pada air. Kama il-bi'ri, seperti halnya air sumur, fi kaunihi mutlaqon, di dalam keadaannya tetaplah mutlak atau bebas dari nama yang tidak menetap. Maksudnya air suci mensucikan yang tidak makruh digunakan itu adalah air mutlak atau air yang tidak terpengaruh ikatan namanya oleh nama lain yang menyertainya. Seperti contoh air sumur, ketika dimasukkan ke dalam ember maka tidak lantas disebut dengan air ember, air tersebut tetap dikatakan air sumur. Atau air laut, ketika dipindahkan ke dalam botol maka tidak lantas disebut dengan air botol, air tersebut tetap dinamakan dengan air laut. Nah, yang seperti itulah yang disebut dengan air mutlak atau air suci mensucikan yang tidak makruh digunakan. Karena ada di dalam situasi tertentu air mutlak akan berubah nama ketika tercampur dengan sesuatu perkara yang menyertainya. Seperti contoh air sumur tercampur dengan kopi, teh, atau rinso, maka air tersebut tidak bisa lagi dikatakan dengan air sumur, melainkan berubah nama menjadi air kopi, air teh, ataupun air rinso. Maka air yang seperti itu tidak lagi disebut dengan air mutlak. Bagaimana hukumnya mandi junub menggunakan air rebusan? Jadi jawabannya, hukumnya adalah boleh dan tidak makruh selama air rebusan yang kita gunakan tersebut itu sudah tidak dalam keadaan mendidih. Maksudnya sudah dicampur dengan sebagian air dingin. Apabila air rebusan yang kita gunakan tersebut itu masih mendidih, maka itu hukumnya makruh ya. Makruh, sama hukum makruhnya itu seperti halnya air musyammas atau air yang dipanaskan karena sinar matahari. Seperti dijelaskan di dalam kitab Fathul Qorib bahwa tohirun fi nafsihi, suci di dalam zatnya, mutahhirun li ghairihi, dan mensucikan kepada yang lainnya, makruhun istimaluhu, tapi makruh hukumnya menggunakan air tersebut. Fil badani, di dalam badan untuk berwudu ataupun mandi jenabat, la fis saubi, tapi tidak makruh ketika menggunakannya di dalam pakaian. Wa huwa al-ma'ul musyammasu, yaitu air musyammas atau air yang dipanaskan karena sinar matahari. Namun air musyammas itu juga makruh apabila yang pertama itu digunakan di daerah yang sangat terik atau yang sangat panas, seperti di Timur Tengah, di Afrika, di Yaman, dan lain sebagainya. Yang kedua, air musyammas itu juga makruh apabila dipanaskannya itu menggunakan wadah yang terbuat dari logam. Karena wadah yang terbuat dari logam itu selain akan menambahkan panas kepada airnya, juga wadahnya itu bisa berkarat. Namun menurut Imam An-Nawawi tidak ada kemakruhan menggunakan air musyammas secara mutlak. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin mandi junub ataupun berwudu menggunakan air rebusan itu dipersilahkan. Yang penting air rebusannya dicampur dulu sebagian dengan air dingin, sehingga bukan air mendidih yang dipakai ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.